Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami'i ikhwanihim lam ya'um mursalin wa la awliya uswata sholihin khususan sahib kitab Imam Al-Ghazali dan guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Bismillah. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ma'rifatin nafs. Fasal ini adalah suatu pasal ya. Pasal itu maknanya penjeda. Penjeda bahasan. Fi ma'rifatin nafsi di dalam menjelaskan ma'rifatun nafs atau mengenali diri. Jadi kalau kemarin apa? Ma'rifatun nafs ya juga. Nah, ini sekarang lebih rinci tentang membahas ma'rifatun nafs atau mengenali diri. I'lam, ketahuilah anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala. Bahwa sesungguhnya kunci-kunci atau pintu atau pembuka ma'rifatullah. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah itu kuncinya apa, pintunya apa, pembukanya apa. Huwa miftaha ma'rifatullah itu, pintu-pintu ma'rifatullah itu adalah ma'rifatun nafsi, adalah ma'rifatun nafsi. Yakni mengenali diri. Jadi orang itu untuk mengenal Allah, dia harus mengenali diri. Nah, tanpa mengenali diri, orang tidak mungkin mengenali Allah. Ya. Jadi mengenali Allah, pintunya adalah mengenali diri. Makanya ma'rifatullah itu ya ma'rifatun nafsi sebenarnya. Tidak bisa ma'rifatullah itu memahami Allah secara langsung, tetapi memahami sifat-sifatnya Allah. Nah, sifat-sifatnya Allah itu bisa kita lihat di dalam diri kita. Misalnya kita ini dibuat sempurna dalam tanda petik ya. Otak sedemikian rumitnya, sistem biologis sedemikian luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Pandai. Jadi sifat pandainya Allah terlihat dalam kesempurnaan diri kita. Maksudnya kesempurnaan dalam tanda petik ya. Kerumitan yang kita temukan di dalam diri kita. Misalnya jantung ini terus berdetak. Tanpa peduli kita ini maksiat apa taat, jantung terus berdetak. Berarti itu menunjukkan sifat rohmannya Allah. Sifat kasih sayangnya Allah. Nah, jadi pintu gerbang makrifat diri, makrifatullah adalah makrifatun nafsi. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim kelak akan terlihat bagi mereka ayatina, akan ayat-ayat kami fil afaqi, di dalam semesta. Jadi afaq itu nah, jadi bahasa Indonesia jadi ufuk ya. Nah, afaq itu maksudnya semesta. Jadi sejauh kita memandang semesta ini, sanurihim, mereka akan melihat tanda-tanda Allah
fil afaki di dalam semesta, dan ini wa fi anfusihim dan di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana sehingga jelaslah lahum bagi mereka annahu bahwa Allah al-haqqu adalah maha benar. Jadi nek kepengen golek ayat-ayat ya Allah. Ayat itu maknanya ngene nek. Ya. Ayat itu maknanya kita bisa melihat misalnya seorang guru dia ada di dalam kelas. Itu kalau kita lihat motornya di parkiran. Oh, motornya senang parkiran ya. Berarti Pak Guru atau Bu Guru udah datang. Namanya ayat. Misalnya sampai yang masjid, ono sandali Mas Fatih misalnya. Oh, berarti Mas Fatih neng jero masjid. Namanya ayat. Jadi ayat itu tanda adanya sesuatu. Lah tanda adanya Allah itu fil afaki wa fi anfusihim. Allah itu kok ono kuwi ngertimu kondi ya dari tanda-tandanya. Tanda-tanda wah ini misalnya aku glegen itu tondo walaupun sampai orang ngerti aku bar maem sampai iso ngira-ngira. Wah, gitu bar glegen gitu mau bar maem namanya tanda. Dan tanda-tanda Allah itu fil afaki wa fi anfusihim. Di afak dan di diri kita. Hatta yatabayyana lahum an al-qul haq. Wa qala lan dawuh an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa barang siapa yang memahami nafsahu akan dirinya faqad arafa rabbah maka dia akan memahami Tuhan. Nah, makanya di dalam kitab ini apa namanya? Kimia Usahadah nanti yang dijelaskan nanti ke belakang. Agar kita itu bahagia. Itu adalah dengan memahami diri. Jadi ada dua aspek nanti dalam kimia usahadah ya. Satu memahami diri kita. Oh menungso iki ana duwe ati, duwe kolbu, lalu kolbu punya tentara. Oh tentaranya tangan, tentaranya ini, tentaranya. Lalu aspek yang kedua nanti yang dibahas untuk menggapai kebahagiaan. Itu kita memahami keajaiban di dalam diri kita. Ajaib. Misalnya lambung itu kok iso bekerja sedemikian rumitnya, memecah sari-sari, memecah makanan menjadi sari-sari makanan tanpa kita sadari. Nah, jadi kuncinya di situ nanti ya. Bahasan besarnya dalam kimia usahadah itu kita bahagia itu jika satu kita apa memahami keajaiban, memakrifatun nafas ya, melihat diri kita. Melihat diri kita itu ada dua aspek yang perlu dipahami. Satu, aspek tadi. Ada kolbu, ada godop, ada syahwat, ada akal, ada macam-macam. Lalu aspek keajaiban diri. Nah, dua itu nanti yang dibahas dalam kitab ini. Jadi memahami diri, barang siapa memahami dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia memahami Tuhan. Walaisa sayun dan tidak ada sesuatu pun akroba yang lebih dekat ilaika bagimu min nafsika dari dirimu. Kan orang-orang sesuatu yang lebih dekat daripada diri kita. Fa'idalam ta'rif nafsaka, fa'idalam ta'rif dan ketika engkau tidak memahami nafsaka akan dirimu yang paling dekat itu. Fakaifa ta'rifu bagaimana engkau memahami robbaka akan Tuhan. Nek awakmu sing paling cedak wae sampean ora paham terus Allah itu bagaimana kita memahami Allah? Nah, tetapi ini ada yang unik ya. Makanya saya buat ini ya. Ini ringkasan, bukan ringkasan ini apa namanya? Mind map dari kimia usahadah sudah jadi. Mind map dari kimia usahadah. Ada dinamika seperti ini. Nah, ini mind map-nya. Sudah saya buat seperti ini. Ada di bagian bab 2 nanti. Ini yang sangat unik tentang ngendikane Al-Ghazali. Kita akan lihat ya. Wa in qulta ketika engkau mengatakan. Wah, sampean kan ora paham awakmu, ora paham Allah. Lalu sampean berkata, "Ini a'rafu nafsi." Ini sesungguhnya a'raf. Aku a'rafu itu sudah tahu nafsi diriku kok.
Dan misalnya ngomong ngono ya, mau ngomong ini a'rafu nafsi, aku itu sudah memahami diriku. Terus dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Jadi misalnya sampean ini ngarepe Imam Al-Ghazali terus sampean ngomong. Karena Al-Ghazali pun sudah ngendikan, sapa wonge mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Terus sampean ngomong, ya sudah tahu diri saya. Lah, lalu Imam Al-Ghazali berkata, fa innama hanya saja, hanya saja ta'rifu engkau tahu al-jisma akan jisim objek material ya. Al-zuhiro yang kelihatan, al-ladzi yang huwa al-jism itu al-yadu tangan, warijlu kaki ya, waroksu sirah ya, kepala, wal jusatu dan gembung. Gembung itu otot kulit ini namanya gembung ya. Jadi sampean itu ketika ngomong aku ngerti awakku ora, sampean itu cuma ngerti tubuhmu. Sampean itu cuma ngomong bahwa dirimu itu hanya kaki, tangan, padahal ora. Kowe iku ora kuwi. Makanya memahami diri siapakah diri kita itu pertanyaan tanpa jawaban. Sampai nek jawab jadi salah. Sampai kok jawab dirimu itu siapa? Ya saya ya ini. Ya salah sampean. Karena ini itu dada bukan kamu. Ini tuh ini kaki bukan kamu. Ini tangan bukan. Jadi dalam dunia spiritual itu sesungguhnya intinya adalah kamu bertanya tanpa harus ada jawaban. Bertanya tok, siapakah diri saya? Karena nek kau mbok jawab, jawabanmu mesti jadi salah. Karena kalau kamu menjawab, pasti lalu jawaban itu memerlukan ruang dan waktu kan. Kalau kamu menjawab bahwa dirimu itu sesuatu lah, sesuatu itu engkau bayangnya ada ruang waktunya. Padahal nanti dijelaskan bahwa ada amr nanti. Jadi ruh manusia atau sejatining menungso itu adalah alam amr yang tidak ada di ruang dan waktu. Nah, emang ini agak, walaupun kitabnya tipis ini filosofis sekali ya kitabnya sehingga banyak membaca tapi banyak yang nggak paham karena sangat filosofis. Wala ta'rifu, jadi kamu itu hanya tahu tadi jasadmu ya, dohir. Wala ta'rifu, tetapi kamu tidak tahu kan, mafi batinika, sesuatu yang ada di dalam dirimu lagi, di dalamnya lagi, kan tadi di luar. Di luar kan jasad ini ya, tangan, geteh, saraf, sistem anatomi lah ya, nah, anatomi fisiologi lah. Tapi kamu nggak tahu sesuatu fi batinika yang ada di dalammu. Minal amri daripada sesuatu perkara, Allah bihi yang dengan sesuatu itu, idza godobta ketika engkau marah, tolapta maka engkau mencari al khusumata akan permusuhan. Jadi sampean sing nyurung sampean ketika marah misalnya. Ketika kamu marah lalu kowe iku kabeh wong mbok nesoni. Jadi wong ki nek nang atine wis nesu. Jadi sebenarnya gini ya. Sebenarnya ketika bukan ada sesuatu yang membuat kamu marah lalu kamu jadi marah, enggak begitu sebenarnya. Ketika di dalam dirimu ada kemarahan lalu kamu mencari alasan kemarahan. Sebenarnya ngono. Hanya proyeksi saja sebenarnya. Jadi misalnya saya marah sama Mas Dika misalnya. Sebenarnya bukan hakikatnya bukan Mas Dika membuat saya marah. Saya ada kemarahan di dalam diri saya, lalu saya mencari ekspresi kemarahan. Jadi bukan Mas Dika yang membuat saya marah ya. Memang saya ini sudah marah, ada marah di sini. Sehingga ketika ada sesuatu Mas Dika misalnya melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai kehendak saya jadi marah. Bukan misalnya di dalam diri saya ini nggak ada kemarahan, lalu Mas Dika melakukan sesuatu yang sama, saya nggak akan marah. Karena memang nggak ada kemarahan di sini. Makanya di sini Al-Ghazali menyebut idza ghadibta, ketika engkau marah, tolakta maka engkau mencari al-khusumata akan permusuhan. Lah marah di dalam dirimu godop itu. Iku wis ono asline, memang wis gawan. Ya, memang wis gawan bahwa di dalam diri kita itu
ada kemarahan. Nah, ini yang harus kamu pahami. Nek memahami tadi tubuh kan gampang ketok ya. Tetapi kalau memahami kemarahan itu sampean harus sering menyadari loh. Kalau pas marah itu mbok rasakno tenan itu. Kamu rasakan secara total rasa dari marah itu. Itu mbok rasakno total. Dan sebaiknya, ini sebaiknya ya, kalau dalam belajar ini memang harus disebut. Emosi itu harus disebut ya. Misalnya marah, takut, kecewa itu bisa disebut. Tetapi dalam teknik sampean nggak usah memberi nama suatu emosi. Bahayanya begini, nah ini teknik yang sangat penting. Misalnya gini, ketika saya misalnya marah tadi ya, saya marah, lalu saya memberi nama kemarahan. Jadi misalnya saya tidur di situ, lalu Mas Dika datang nggak menyapa saya kan mangkel ya, masa wong tua no bocah mlebu gini ra disapa kan mangkel saya. Nah, saya nggak perlu memberi nama mangkel itu, nggak perlu. Makanya nanti sampai nek membaca itu tadi yang buku yang saya foto tadi loh. Eh, apa tadi itu? Ledox ya. Ledox yang brain apa tadi? Yang emotional brain atau brain iya betul itu. Nah, itu di situ sebenarnya emosi itu nggak ada namanya sebenarnya. Ya, jadi misalnya gini, marah saya sama marahnya Mas Dika itu bisa beda loh rasanya. Jadi marah saya tidak bisa disamakan dengan marahnya Mas Dika. Karena sangat subjektif. Sehingga kita nggak perlu memberi nama. Cuma mbok rasa noe rasanya ini. Ini misalnya tadi saya tiduran di situ ada Mas Dika masuk, lalu saya ada emosi negatif, sebut saja begitu ya, emosi negatif. Lalu saya rasakan jangan beri nama. Karena sampean kalau memberi nama lalu marah gitu misalnya. Wah, saya marah. Lah, marah ini ketika sesuatu diberi nama, dia jadi identitas. Nanti dia mencari pasangan-pasangan sinaps di otak. Lah, itu orang kalau kayak gitu, nanti kabeh wong dinesoni. Jadi misalnya gini, kalau saya memberi kata itu marah, lalu saya akan ngomong, mesti ngene ngati. Wingi Fatih yo ngomong. Mlebu yo ora nyopo. Nanti saya begitu ya. Ketika saya beri nama marah. Kemarin waktu Fatih masuk nggak menyapa saya marah. Lalu sekarang saya beri nama marah. Lah ini sinap di otak itu nggak nyambung itu. Sehingga nanti marah ini akan membuat marah di sini, nanti akan membuat marah di sini, membuat marah di sini. Jadi kayak rentetan kemarahan nanti. Itu yang membuat kemarahan itu jadi meledak. Latihannya jangan beri nama, rasakan apa adanya. Karena sebenarnya premisnya begini, ya. Setiap emosi itu beda sebenarnya. Kamu sama-sama marah. Misalnya kemarin saya marah sama Mas Dika. Hari ini sama marah sama Mas Dika. Kalau betul-betul dirasakan itu beda. Asli nih. Nah, kalau kita merasakan hal sesuatu itu beda, sinapsa tadi nggak terlalu nyambung nanti. Nah, makanya anak-anak itu kan nggak banyak tahu namanya kan. Nama marah kan nggak tahu dia. Makanya dia kalau marah ya sudah memang nggak ada rentetan sinaps di otak. Nggak ada. Dia belum biasa memberi nama. Tapi kalau dia sudah diberi nama, misalnya anak-anak kemarin gurunya membuat dia marah. Sekarang hari ini membuat gurunya marah. Besok, nah terus dipasih tahu, kamu marah ya? Kamu marah ya? Marah, marah, marah. Artinya dia memberi nama itu. Bahwa ini namanya marah. Maka ketika dia marah, dia akan membuat kemarahan yang lain itu muncul. Kemarahan yang dulu-dulu. Nah, cuma kita sebagai terapis, makanya kalau di status klien, sudah diajari status klien tadi. Kemarin, sudah ya? Sudah ya? Sebenarnya kalau di status klien itu, nanti pada prakteknya yang paling bagus, nggak usah dikasih nama. Cuma masalahnya kalau nggak kasih nama kan nggak bisa belajar. Ya kan, kalau nggak dikasih nama kan nggak bisa belajar. Tapi nanti dalam praktek, misalnya nanti terapi pikir ya, Ibu yang dirasakan apa nih, ada masalah apa? Oh, saya sedang ada masalah dengan keluarga saya, Ustaz. Dengan siapa, Bu, tepatnya? Dengan suami. Coba Ibu rasakan apa yang Ibu rasakan. Nggak usah ditanya sebenarnya ya, nggak usah ditanya Ibu apakah merasakan marah, takut. Nah, nggak usah. Coba Ibu rasakan aja marahnya apa rasanya itu dirasakan saja. Nggak usah diberi nama.
Dan akhirnya dia kalau sampean ibu marah ya, lalu saya marah Ustadz, misalnya dia bilang marah, maka identifikasi marah ini akan mengaitkan ini dengan pengalaman yang dulu-dulu nanti. Jadi marahnya banyak nanti malah. Jadi paling bagus sebenarnya, cuma ya karena itu latihan, mau nggak mau lah, terus piye nek orang ngono ya, wong latihan. Tapi dalam praktek sebenarnya nggak usah dikasih nama. Jadi dikasih nama, ibu rasakan ya, levelnya dirasakan, rasanya itu seperti itu. Jadi tidak usah diweni yang kopi itu, wongko ini sebenarnya yang paling bagus. Merasakan apa adanya, nggak ada pelabelan. Itu yang paling bagus. Jadi cuma merasakan saja. Nah itu melatih memahami apa yang sedang terjadi. Karena kalau sudah untuk kasih nama, sebenarnya ini sudah sangat terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang lalu. Jadi intinya itu wong nesu gue aslinya bukan karena objeknya ya. Misalnya contohnya gini, kemarahan itu tidak tergantung objek. Contoh, saya tiduran di situ, Kak Juwita lewat, orang nyopa saya nggak marah. Tetapi Mas Dika lewat, nggak nyapa saya marah. Jadi sebenarnya yang buat marah itu nggak nyapanya apa-apa coba. Wong nggak nyapanya itu saja nih wongnya yo podo-podo ranyopone. Kenapa saya marah? Nah, pasti ada hal lain sebenarnya. Bukan karena peristiwa tok. Pasti ada hal-hal lain. Contohnya lagi. Saya pulang dari klinik sampai rumah. Istri saya diem aja. Hari itu diem aja. Saya nggak apa-apa. Besoknya saya datang lagi, istri saya diem aja, lalu saya marah. Padahal aku ingin diem aja, ayah nggak marah, sekarang diem aja, ayah marah. Jadi yang bikin marah itu apa coba? Ada bibit kemarahan di dalam diri kita. Makanya di sini disebut idza ghadabta tolab dal khusuma. Ketika kamu marah, kowe iki golek musuh kowe. Mulane wong iku senengane goleki musuh hae. Berarti di dalam dirinya telah ada api kemarahan. Wa idzastahaita, ketika engkau bersahwat secara seksual. Tolapta, maka engkau mencari annikaha, akan hubungan seksual. Wa idajukta, dan ketika engkau lapar, tolap dal akla, maka engkau mencari makanan. Jadi kue ini golek panganan itu kan krono ngelai, ada di dalam dirimu dulu, lalu kamu cari sebenarnya. Wa idza tista, ketika engkau haus, tolapta, engkau mencari asurba, akan minuman. Jadi sampean ku asline nesuse anggek golek musuh. Lapar dulu baru cari makanan, haus dulu baru mencari minuman, bersahwat dulu baru mencari persetubuhan gitu. Yang terjadi itu sebenarnya berawal dari di dalam diri ini. Nah, itu sampean memahami itu tadi. Wadawabu, itu saja ini titik ya. Wadawabu dan hewan-hewan. Tusari kuiku madani sama kah denganmu bihadil umuri di dalam perkara ini loh. Nek kue ngomong saya ini emosi saya nih loh Pak. Saya ini kemarahan, saya ini rasa haus ini saya ini keinginan ini. Berarti sampean podo mbek kewan. Kan kewan yo duwe kan nek ngono. Laper nyari misalnya apa? Sapi kayak mana kan kebak kebak perlindungan sama anak kan. Sehingga no wong nyedak di marani, disundul, digundang nek cara Jawa. Lah nek sing mbok golek iku panganan, permusuhan, nikah, ya persetubuhan, makan, minum. Lewat dawab butuh sariku kae sampean padha. Padawab tawi kewan sutu sariku iku madani kewan ka ing sira. Bihadil umuri ing perkara iki. Jadi di dalam perkara ini itu berarti sampean sama aja dengan hewan. Berarti itu bukan dirimu gitu. Tadi kan bahasanya gitu ya. Jadi nek kowe iki nganggap bahwa dirimu itu jasad dohir, tangan, sikil, sirah, gembung, lalu kemarahan, ya,
syahwat, keinginan, makan, minum. Nek sampean nganggep itu dirimu. Nah, berarti sampean padha mbek kewan. Kewan yo duwe. Nah, iki al-Ghazali. Fal wajibu maka wajiblah alaika atasmu bagimu antarifa untuk memahami nafsaka akan dirimu bil hakikoti yang hakiki itu yang mana? Oh, jawabannya ruh. Amal al-Ghazali nyebutnya kolbu ruh. Ya nanti jawabannya begitu lah. Kolbu ruh itu bukan kolbu yang di jantung nanti, tapi kolbu yang di alam amr yang nggak bisa dijawab bil hakikoti ya. Jadi wajib atas kita memahami diri kita bil hakikoti dengan yang sejati. Hatta tadri hingga engkau tahu ayu sayin di manakah yang manakah itu anta engkau itu. Wa min aina dan dari mana jika engkau datang. Dari mana jika engkau datang ila hadzal makani ke tempat ini. Kamu dari mana? Ke sini itu. Nanti jawabannya oh dari kos. Aku nggak nanya tubuhmu kok. Bukan nanya tubuhmu. Aku nanya kamu loh dari mana. Ya, dan rasa dijawab memang. Kalau mau jawab, oh, saya dari apa? Dari perut ibu saya. Itu kan jasadmu. Nah, terus kamu dari mana? Nah, itu. Ya memang harus jawab, rasa mau jawab ya. Itu pertanyaan toh. Makanya sebenarnya yang paling penting dalam perjalanan spiritual itu bertanya. Misalnya, aku ikhlas rayo. Itu cuma bertanya, gak usah mbok jawab. Ikhlas, itu kurang usah. Jadi kamu cuma bertanya. Saya ikhlas nggak sini? Kamu bertanya aja, nanti kan pertanyaan itu akan otomatis membawamu kepada kesadaran yang lebih tinggi. Lalu takon meneh. Ikhlas ra yo. Nah, munggah meneh munggah. Apa meneh mbok jawab nang wong liya ya malah keliru meneh. Nah, wah aku ikhlas kok nulungi sampean. Ya untuk hubungan apa ya? Hubungan psikologis nggak apa-apa lah. Tapi kalau spiritual enggak. Jadi kalau untuk hubungan-hubungan psikologis memperbaiki ya aku ikhlas ora apa-apa. Nah, itu ora masalah. Tapi itu berarti secara psikologis. Wali ayyi sayin dan untuk apa? Wali ayyi sayin dan untuk apa? Kulik tak engkau diciptakan. Aku diciptakan ini jadi enggak apa sih. Allah kok menciptakan saya. Wabi ayyi sayin dan dengan apa? Sa'adatuka kebahagiaanmu itu. Wabi ayyi sayin dan dengan apa? Sakouka penderitaan. Terus sampean kok bahagia harus sedih ku jane sebabe opo? Ya iku carane mbok takon. Misalnya ngene. Sampean seneng misalnya untuk apa? Bidang degan. Seneng, saya bahagia. Terus gue takon meneh. Cara diwenehi terus ini ndak seneng terus ya. Suwe-suwe ora ya. Suwe-suwe cara bukai terus ngono ya. Bendino rene bukai degan terus. Sampeyan suwe-suwe objeknya sama, tapi mangkel. Suwe-suwe mangkel malah padahal ini membuat seneng lah ya. Suwe-suwe mangkel. Mungkin ambek bojomu, wah dikokke sate. Seneng sampean wah bojoku apian. Dikokke sate. Tapi jajal nek terus. Jadi mangkel sampai ya. Jadi bukan objeknya. Lalu kita bertanya, sebenarnya yang membuat bahagia itu apa? Misalnya terus, apa yang membuatmu menderita? Misalnya. Kue diseneni gurumu misalnya, kan menderita, mangkel gitu. Mangkel ya. Masam sekolah ini, terus kesel-kesel diseneni. Tapi suatu saat nanti kamu akan menyadari, iya ya, guruku nyeneni aku ya bener. Loh. Dulu kamu nggak suka, sekarang coba kamu bayangkan, betapa banyak hal yang kamu dulu nggak suka, saat ini kamu merindukan. Ya, misalnya kayak aku, gampangannya ini. Di sini dikongkon ngidak-ngidak bapak, ya dong, nginjek-nginjek bapak ya, bapak nek kesel bapak nek ngidak-ngidak ya jombok mana nih lah, ngidak-ngidak ya, cung, bapak kesel ke sawah ngidak-ngidak cung, di sini mangkel tuh dikongkon ngono, mangkel ya mas ya. Nanti suatu saat kamu akan merindukan suasana ngidak-ngidak bapak. Loh. Jadi sebenarnya apa mas yang membuat kamu menderita? Sampean kok
Kan banyak orang gini ya. Ini memang orang psikologis dan saya sangat sangat banyak survei non formal. Wong wedok atau wong lanang ketika bojone isih urip tukaran terus. Wis sing tak critakake, bojone selingkuh, sak selingkuh-selingkuhe. Tapi ketika bojone meninggal, ditangisi tenan. Jadi itulah keunikan psikologis manusia. Jadi orang itu ada saatnya ketika orang itu nggak ada di sampingnya, yang terbayang di sini itu yang diakses kebaikannya. Otaknya itu kayaknya berhenti mengakses keburukan itu. Terutama ben sampean ketika kamu tua gitu, ketika kamu tua sudah 80 tahun lalu pasanganmu sudah nggak ada gitu. Dulu kan pasti banyak sejarah-sejarah yang nggak enak. Tetapi ketika orangnya sudah nggak ada, tiba-tiba akses otak kita terhadap yang nggak enak itu nggak ada rasanya. Lalu yang kita rindukan itu hal-hal yang enak. Nah itu unik manusia itu. Ya supaya ngono mau. Dhisik iku nek dikongkon mijeti bapak iku wis menderita tenan. Oh, angger bengi kon mijeti terus. Ya, kayak saya gitu. Bapak saya kan senang pijet. Kayak saya. Bapak wis sedo, saya wis umur sakmene, weling-weling gitu mijeti bapak itu indah betul. Jadi lalu kita bertanya, apa yang membuat menderita sebenarnya? Sampean sekolah, sampean waktu SD, wah aku pengen SMP itu. Pas SD muangkel sampean, SD ra enak. Engko nek SMP no, rindu kan saat SD sampean. Padahal dhisik pas SD yo mantul. Saiki lho sampean sing kamu rindukan apa SMA kan? Katanya tiada masa paling indah semasa di sekolah. Padahal waktu SMA yo ora indah-indah banget sih sebenarnya ya toh. Banyak mangkelmu kan. Jengkel, koncone doa. Tapi ya sekarang jadi indah. Itu keunikan memori manusia. Coba diteliti kayak gitu. Makanya orang itu memang punya kecenderungan begitu ya. Ketika suatu masa itu terjadi pada saat itu rasanya orang enak. Tapi ketika lalu di masa depan, di saat ini misalnya ada sesuatu yang terjadi nggak enak, kita lalu mengingat masa lalu. Bisa enak zamanku toh. Padahal dhisik yo ora seneng. Nah, itu uniknya menungso. Makanya manusia itu punya kecenderungan membanggakan sejarah. Punya kecenderungan. Nah, jadi ini ditanya oleh Al-Ghazali. Wabi ayyi syai'in sa'adat. Dengan apa kamu bahagia coba? Wabi ayyi syai'in bagaimana dari apa? Atau dengan apa kamu menderita? Sakjane kenapa? Objeknya sama kalau berlalu kok jadi api. Padahal dulu enak. Wakot apa nengkono wacane piye Mas? Wakot jumi'at. Wakot jumi'at ya. Wakot jumi'at dan ketika terkumpul fi batinika di dalam dirimu yang dalam. Di dalam kedalaman dirimu. Sifatun suatu sifat. Minha dari sifat-sifat. Sifatul bahaimi sifat-sifat hewan ternak. Wa minha oh gini, wakot jumi'at dan sesungguhnya telah terkumpul fi batinika di dalam dirimu sifatun sifat-sifat minha daripada sifat-sifat itu sifatul bahai mono sifat hewan ternak wasifatu wa minha dan sebagian dari sifat itu sifatus sibai sifat-sifat binatang buas wa minha dan sifat itu sifatul malaikati sifat-sifat malaikat. Nanti yang dibahas di kitab ini itu. Jadi manusia itu punya sifat baim, sifat hewan, itu apa? Biologis. Lalu ada sifat hewan buas, itu emosi. Lalu ada sifat malaikat. Nah, ini belum belum disinggung di sini sifatus sayatin, ya. Sifat-sifat setan belum disinggung. Nanti di belakang akan disinggung sifat-sifat itu. Ada 4 sifat. Ya, satu sifatul bahaim,
Yang kedua sifatus sibai, yang ketiga sifatul malaikat, sifat malaikat. Farruhu makaruh, hakikatu jauharika adalah inti dari hakikatmu. Aku mau. Jadi hakikat sesungguhnya dirimu adalah roh. Tapi kowe aja bayangke roh itu material. Nek mbok bayangke roh material itu ci gitu loh. Itu roh material ya. Roh mulai memateri itu jalur-jalur. Ci, sampai oh belum ya, belum aku pressure ya. Ada jalur usus besar. Nanti ada jalur lambung. Jalur lambung itu dari sini lah. Nah, yang banyak orang nggak tahu. Jalur lambung itu, lambung satu itu di sini. Dia turun ke bawah sampai ke sini. Lalu turun ke bawah sampai ke kaki. Maka, nah ini loh, ini efek, ini di luar bahasa ini, tapi mungkin saya ingat. Mata yang sering terpapar dengan cahaya seperti ini, lambungnya jadi lelah. Jadi penyebab lelah lambung itu bukan hanya makanan, bukan hanya pikiran. Pikiran yang paling melelahkan lambung. Pikiran nomor siji. Nomor siji pikiran. Nomor loro panganan. Nomor telu cuaca. Jadi misalnya perubahan-perubahan cuaca itu melelahkan pencernaan kita. Yang keempat cahaya. Makanya sampai pernah nggak ngoleh melayu, ngoleh terus mata berkunang-kunang. Nah, mata berkunang-kunang itu menandakan bahwa lambungnya sedang lelah. Maka misalnya delok komputer ini kesuwen suwi itu membuat mata lelah. Membuat lambung lelah. Jadi orang-orang dengan problem gastroesophageal reflux disease syndrome GERD itu salah satu kena ditakoni pantangan itu kesuwen di depan komputer sama depan ini. Tapi repotnya nek wong GERD itu kan dan ini kerjane ngono kerjane programmer nek mbok larang bahaya tak ya. Saya stres nih Mas. Nah, mulanya itu teori ya. Sampai jadi terapis itu. Jangan mbok broke teori itu langsung mbok broke kabeh. Wong apalan sing. Jadi sampai ini ngerti ya sini. Misalnya lambung itu yang nggak boleh misalnya kecut, pedes. Tetapi saya sayang jarang ngomong sama pasien karena sering disalahpahami, apalagi dia cemas. Jadi misalnya ampun untuk pedes, ampun untuk ini. Nanti dia itu kalau lihat panganan semakin stres ya. Misalnya neng warung, wah ini pedes ya, pedes ya, stres nih. Oh bojone pedes sidik seweneh ini. Ketemu Ustadz orang itu pedes-pedes, masaknya pedes ya. Malah ngamuk. Ini padha karo ngene mau. Teori ini wong lelah lambung nggak boleh melihat cahaya terlalu banyak. Nah, wong turu barang ngono kae itu apik di redup ya. Bagus yang redup. Coba ya, kamu survei aja. Survei ele-elean, Mas. Kalau tidur takut nggak gelap? Nah, jadi ada orang kalau saya itu tidur semakin gelap saya semakin enak rasanya ya. Jadi kalau di kamar itu gelap gelap total itu kayak nggak lihat apa-apa itu rasanya tidur lelap sekali. Tapi ada orang ketakutan kalau terlalu lelap karena dia seperti kehilangan di manakah diri saya. Kan orang ngerti lor gitu ya. Atau nanti sampean survei ada orang kalau tidur harus terang. Nah, coba lalu mbok kasih kuesioner. Kira-kira yang gampang stres yang mana? Orang yang bisa tidur di tempat gelap atau orang yang hanya tidur di tempat yang hanya bisa tidur kalau cahayanya terang. Nah, kalau hipotesa saya sih orang-orang yang tidur di tempat yang terang dia akan cenderung gampang lebih emosional ya. Nah, itu jadi sampean itu jadi terapi, jangan semua ilmu ku mbok omong ke pasien. Kadang-kadang itu ngomong, kadang-kadang nggak sesuai teori. Jadi misalnya nih, ono wong wis gampang cemas, wis jelas gampang cemas. Gulanya tinggi, terus sampean ini takon. Yang nggak boleh apa ya Ustaz? Ya teorinya orang untuk mangan sego.
Tetapi ketika saya ngomong nggak boleh makan nasi, kita bisa bayangkan efeknya kalau di rumah. Wong dekne iki wonge wis cemasan, gampang wedi-wedinan tenan wis ora entuk mangan sego. Karena biar gulanya normal misalnya. Stresnya ndak opo nang omah. Terus kira-kira mangan opo ngono. Ya, mungkin bagi orang tertentu ya, bagi orang-orang dengan ekonomi yang baik, pendidikan yang baik, itu ramangan sego mereka bisa berpikir kayak kentang, godok kentang, gini-gini. Banyak pilihan. Tapi sampai yang desa ngono susah kan. Makanya ilmu itu antara ilmu dan praktek itu seringkali banyak bedanya. Kami kan sudah belajar bekam dong, gitu. Kan ada yang nggak boleh dibekam itu. Ya lidah gini. Nanti dalam praktek nggak semudah itu. Ngomongnya kepengen dibekam. Dan sugesti itu sering lebih kuat daripada teorimu. Jadi uang ketoke ora dibekam iku ora apik. Tapi ndekne pengen banget dibekam karena koncone, gurune ngomong, "Wah, aku ini dibekam loh, Mas. Wah, enak rasanya." Nah, ndekne terus aku bekam karo Mas Fatih lho, enak. Terus Fatih diundang. Bareng Fatih dicek, wah kok lemes men ngene. Terus sampean mau bekam. Wong itu wadung pengen bekam. Nah, kadang-kadang ya, kadang-kadang membekam jadi lebih baik daripada enggak. Walaupun secara teoretik itu nggak boleh. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya nek mau guru teori itu mudah, ya mudah tergantung hafalanmu lah. Tapi dalam praktek seringkali teori itu nggak bisa mbok tanamkan dalam kehidupan sehari-hari mak brek ngono kuwi. Nah, ini butuhnya pengalaman itu kayak gitu. Makanya pengalaman itu melampaui teori, pengalaman itu. Orang-orang kalau pengalamannya panjang nanti menemukan teori baru. Jadi makanya belajar itu caranya gini, sampean moco, terus mbok praktek ya. Ya misalnya sampean belajar bekam teori tentang mana yang boleh dibekam mana enggak. Sampean ngerti tenan, paham tenan. Terus mbok praktek ya. Nanti di dalam praktek itu pasti ada sesuatu yang di luar teorimu. Misalnya ini, dibekam ketok apik bar dibekam kok lemes. Padahal teorimu wis yakin dek nek dibekam apik itu. Tapi kok lemes atau sebaliknya. Ketoke ra untuk dibekam bar dibekam kok wonge kok malah ketok sehat ngono. Testimonine kok. Alhamdulillah Mas, kemarin habis dibekam saya sehat. Padahal ya kaget kita. Padahal ini jane ya ora apik dibekam. Tapi karena dia maksa kita bekam lalu apik. Nah, lalu kita akan menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan semacam itu. Semakin kamu praktek, semakin mau praktek terus-menerus, nanti membuat teori baru nanti. Jadi saya ceritakan ya teori saya ya, mengapa saya itu Mas Ilham sama Mas Egar. Teori yang jenengan dapatkan kemarin tentang teori bekam itu hanya ada di sini, Mas. Sampai belajar bekam di tempat lain nggak ada pelajaran itu. Nah, mengapa saya bisa menemukan teori itu? Karena dulu ada kejadian. Jadi dulu itu saya berpikir bahwa orang kalau hipertensi pasti baik dibekam. Ya. Orang kalau kolesterol tinggi pasti baik dibekam. Itu teori dulu, teori sebelum tahun 2009. Teori saya. Ya teori karena dulu saya belajarnya kan dari pemahaman semacam itu. Tapi setelah praktek 3 tahun di Masjid Agung Jawa Tengah, kurang lebih tahun 2012, itu bolak-balik ada kejadian karena saya memperhatikan ya. Orang kolesterolnya itu 300. Barang dicek paginya, bareng dibekam, paginya dia ke lab. Di lab aja nggak bisa mendeteksi berapa. Saking dure. Ada orang hipertensi. Harusnya dibekam kan apik teori dulu. Tapi banyak kejadian bar dibekam teori ini apa? Tensinya munggah. Karena kejadian itu berulang-ulang. Akhirnya saya mikir, wah ini ada hal yang harus ada teori baru ini. Lalu saya terus lagi saya sudah bisa akupresur. Lalu saya membaca kitab akupresur, buku akupunktur, buku kedokteran Cina itu tak perdalam tenan. Saya membaca tenan tentang sampai lihat laptop saya itu banyak ringkasan-ringkasan buku gitu. Banyak itu saya nulis karena saya baca. Saya kalau baca itu lalu saya tulis ya. Kalau baca itu saya tulis.
Pemahaman saya itu saya tulis. Wah, lalu saya menemukan teori baru. Oh, bahwa orang yang boleh dibekam itu kalau yang-nya lebih tinggi daripada yin. Nah, gini loh. Ini yin, ini yang. Lebih tinggi dia. Nah, kalau yin-nya lebih tinggi nggak boleh. Karena bekam itu teori saya ya, itu teori saya itu menurunkan yang, menurunkan qi, menurunkan kelebihan energi dan menurunkan panas. Ini set gini. Jadi kalau yang-nya lebih tinggi dari yin, kalau dibekam yang-nya turun, set. Nah, jadi seimbang. Nah, sehat dia. Nah, itu teori saya. Sudah, gatuk teori itu. Saya praktekkan ke banyak pasien. Misalnya orang kolesterol. Orang kolesterol tapi lidahnya pucat. Ini dibekam, lidah pucat itu berarti darahnya kurang. Qi-nya kurang, apalagi nek melet gitu, ilatnya geder. Wah ini jangan dibekam. Pijet aja. Nah, ternyata hasilnya sangat baik. Bagus sekali. Banyak yang bagus. Tapi lama-lama ya menemukan kejanggalan itu tadi. Ono wong teko no. Jadi Mbah Yai sing ini. Saya tuh masih ingat wajahnya ibunya itu masih ingat. Ini bener GRIS 99 Ustaz. Ini leres kan. Ya kan dulu saya ceramah di radio, radio Dais itu, radionya Masjid Agung. Kan banyak yang dengar. Jadi banyak kiai datang ke tempat saya itu apa? Berobat. Nah, ada kiai berobat di tempat saya, kolesterolnya munggah, bareng dibekam, kenceng kabeh ya, dibekam enak. Di rumah itu dia ceramah sama murid sama sama pengajian ibu-ibu. Wah, dibekam enak. Lah ibunya terus datang. Turun ini bahaya dibekam sehat Ustaz. Lah terus saya meriksa kan. Diperiksa, oh ilatnya kok pucat. Wah, enggak boleh dibekam Bu ini. Mboten kula pokoknya bekam mawon lho. Wong wis kadung sugesti saya jauh lebih lemah daripada kiai ini toh ya, ya toh. Kiainya dia kan lebih bagi dia itu lebih powerful ya, lebih apa Mas ini. Lewat figur otoritas ya, otoritas bagi dia kiainya lebih lebih dia percaya daripada saya yang baru bertemu pertama kali. Mungkin dia ngaji ke situ kan udah puluhan tahun. Walaupun kiai ini udah ngerti ilmu bekam Mas Rini. Tapi karena dia sugesti, ya akhirnya itu ya tak bekam. Pertama nggak tak bekam dulu hari pertama. Paginya saya tegur dipijeti malah lemas Ustaz gini-gini. Pokoknya kalau bekam mawon atau bayar ya udah akhirnya dibekam. Berarti bekam sehat. Nah terus saya yo mak ya istilahnya mak pelenggong ya. Pelenggong karena saya melihat betul. Jadi lidah itu sak pucete koyok ngono itu misalnya dicek HB ini itu mesti rendah banget. Tapi ya ternyata deh berarti bekam kok ya enak. Nah lalu saya jadi mikir. Berarti teori saya harus ada perkecualian ya kan? Berarti ya harus ada teori baru. Berarti teorinya sugesti lebih menentukan daripada kondisi fisik. Teori baru. Lah ngono kuwi kalau nggak dalam perjalanan terapeutik, Mas, nggak bisa. Gak iso nemuke teori ngono iku. Mulane sampean iku kudu seneng praktek. Jadi kalau seneng praktek itu kayak menemukan metode-metode itu, metode-metode terapi itu kan sebenarnya misalnya ini Mas Ilham sama Mas Ega. Kan melihat banyak teknik-teknik di sini nanti ya. Itu kan teknik murni yang ada hanya di sini tok, tempat lain nggak ada. Itu dari mana datangnya? Ya sebenarnya dari teori-teori saya banyak banyak baca buku spiritual, banyak baca buku ini, lalu saya praktekkan. Sing kuncinya itu tak praktek gitu, itu kuncinya sebenarnya. Nah sehingga di dalam praktek kita akan tahu teori ini itu yang applicable mana, gitu, yang bisa diaplikasikan mana. Lalu dari perjalanan itu terus delok pasien, delok gini, delok macam-macam hal. Nah kan hampir selalu kalau mungkin Mas Dika, Mas Fatih, kami ya cerita itu nanti perhatikan saya. Kalau memperhatikan saya, Mas Dika itu ikut saya 2019 ya. Iya toh. Perjalanan ke sini itu kan banyak perubahan. Perubahannya banyak sekali. Kalau seandainya ada dokumentasi dulu tekniknya di sini tahun 2019 sama sekarang, beda banget. Ya karena setelah diaplikasikan banyak mendapatkan hal-hal yang nggak terduga semacam itu. Ya contohnya aku mau lah. Nah, contoh yang jelas itu tadi tentang teori bekam itu. Jadi teori sekarang sugesti tetap yang paling pertama. Makanya terus sekarang saya gini. Nganu jenengan kok mriki ingkang nganu napa saking pundi kok perso.
Nggih saking anu Ustaz, saking tonggo. Jarene lek tanggane dinampake kok anu, "Ya turune wingi lho bekam enak," jare Ustaz. Lah itu saya sudah mulai saya nilai nih, oh sugestinya bagus. Berarti sugesti ini wis bekam. Jadi dulu nggak saya masukkan di dalam analisa saya. Teori sugesti itu nggak saya masukkan di dalam benak saya gitu. Tapi sekarang harus saya masukkan. Makanya saya lalu bertanya gitu. Ada orang datang 3 bulan ya. "Walah ngono Ustaz mumpun anggur sasi mun bekam teng mriki kok. Lalu niki telung sasi mboten mriki." Lah biasanya napa Bu? Biasanya nggih bekam. Nah ini saya masukkan dalam pertimbangan. Pertimbangan apakah ini dibekam atau enggak. Jadi bukan hanya pemeriksaan nadi dan pemeriksaan lidah ini. Ya, saya kira itu ya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.